Hamidina wa bi'ula. Amma ba'd, yang saya hormati materi kita di kajian subuh pagi hari ini, Ustaz Lutfi Muhammad Khairul, dan yang saya hormati juga teman-teman santri Pondok Entrepreneur Usman yang sudah hadir di ruang Zoom pada kajian subuh pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita bersama mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita di pagi hari ini bisa ditakdirkan untuk bertatap muka dalam menimba ilmu di kajian di kajian subuh pagi hari ini. Kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman santri Pondok Entrepreneur Usman yang dimuliakan Allah, untuk mengawali kajian subuh pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa awal majelis, dengan harapan semoga ilmu yang kita timba, yang kita pelajari di kajian subuh pagi hari ini bermanfaat, berkah, sehingga dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita lakukan semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustazuna Ustaz Muhammad Ustaz Muhammad Arfil. Pada Ustaz Arfil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Arfin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat suci Al-Quran yang dibacakan bisa menjadi sebab, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, turunnya ridho pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti kita, yaitu kajian subuh bersama guru kita Ustadz Lutfi. Kira-kira apa tema pada pagi hari ini? Mari kita simak bersama di kajian subuh pagi hari ini bersama Ustadz Lutfi. Pada Ustadz Lutfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa nafsikan an alaykum wa ta'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir menyempatkan dan meluangkan waktunya insyaallah di waktu yang berkah ini. Kita mulai insyaallah nanti kalau memang ada kesempatan kita ngaji karena bagaimana yang kemarin diminta sama dari terakhir itu kita memperbanyak materi tentang adab-adab. Jadi ini mungkin sedikit-sedikit ya apa yang penting sudah dimulai. Ini kita mulai materi adab yaitu saya ambil dari kitab adab karangan guru kami ketika di Madinah, Sayyid Muhammad Amin, Syekh Abu Bakar bin Salim. Kitab adab Anwarul Musyarrafah. Jadi ada adab di berbagai keadaan serta doa-doanya. Harus baca apa. Seperti itu. Sebagaimana yang kemarin sempat diminta nama Abi Ridwan dan Umi Ririn. Baik, lanjut saja ya.
Ini saya masuk langsung ke pembahasan yang nggak dari awal banget, karena mungkin yang beberapa yang ambil yang penting ya menurut menurut saya yang, yang perlu kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Alif rahim hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Adab ketika berbicara ya. Jadi di antara adab-adab ketika kita berbicara, yaitu yang pertama kita berbicara dengan lemah lembut, ya, sedikit dan bermanfaat, serta tidak ikut membicarakan keburukan orang lain. Ya. Ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, di surat Al-An'am ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, ya, fa'arid anhum, maka tinggalkanlah mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain, ya. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, maksudnya akan larangan ini, ya, mengenai hal-hal memperolok ayat-ayatnya Allah ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim sesudah teringat. Maksudnya teringat akan larangan ini ya. Jadi di Quran surat Al-An'am ini ayat 68 ya. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang memperolok ya ayat-ayatnya Allah, ya, syariat-syariatnya Allah atau sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, ya, maka kita disuruh untuk meninggalkan mereka, ya, disuruh meninggalkan mereka. Jadi memang penting untuk kita seorang muslim itu kita memilih lingkungan yang baik. Salah satunya perintahnya juga ini. Ya, jadi meninggalkan orang-orang yang memperolok ayat-ayatnya Allah sampai apa? Sampai kapan? Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan hal-hal yang lain. Ya. Jadi sedikit banyak ketika ada orang-orang yang nggak baik, kita itu sekalipun nggak ikut dalam pembicaraan mereka atau nggak ikut melakukan hal-hal yang mereka lakukan, sedikit banyak itu kita terpengaruh ya, atau ngefek, ya, dia ta'athar, membekas. Jadi selalu ada bekasnya. Makanya memilih lingkungan yang baik, mencari teman yang baik itu penting ya untuk seorang muslim. Karena itu tadi, sekalipun kita nggak melakukan, ya, tapi dengan keberadaan mereka itu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, ya, kalau kita dekat dengan orang yang dengan pandai besi, maka kita baunya sangit, sebagaimana orang pandai besi. Kalau kita dekat sama orang yang jual minyak wangi, ya, kita juga akan ikutan wangi, karena pasti akan berpengaruh. Mungkin kita nggak melakukan, kumpul sekali, 2 kali nggak pengaruh. Tapi kalau terus-terusan, ya, kumpulannya sama mereka terus sedikit banyak akhirnya pengaruhnya akan saling tarik menarik, ya, saling tarik menarik. Kemungkinannya kan dua, antara kita yang mempengaruhi atau kita yang terpengaruh. Kalau nggak kuat ya menjauh, ya. Makanya yang disebutkan
Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ya, berpalinglah dari mereka hatta yakhudu fi haditsin sampai kita ini sampai mereka itu berhenti atau sampai mereka itu membicarakan hal-hal lain. Ya. Wa imma yunsiyannaka syaiton, dan kalau setan ini membuat kamu lupa akan perintah ini, ya. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qawmil zalimin. Ini jangan duduk sama orang-orang yang zalim, ya. Kalau sudah teringat dengan larangan itu. Dia memang dianjurkan untuk meninggalkan. Sama, ya. Kita memilih lingkungan yang baik, memilih teman yang baik itu juga sangat berpengaruh dengan diri kita. Maka cari circle yang baik, circle yang nggak toksik. Bukan kata kalau zaman sekarang toksik. Jadi sedikit banyak pembicaraan itu akan berefek pada diri kita. Kalau kumpulannya orang-orang yang suka ghibah, ya, sedikit banyak akhirnya paling nggak mesti ikut, minimal dengar. Ya. Kalau nggak ikut ghibah minimal dengar. Ini kan akhirnya berpengaruh sama kita. Kalau kumpulannya sama orang-orang yang senang baca Quran, sedikit banyak orang sekalipun dia masih hatinya belum ada niat mau baca Quran, tapi kok senang lihat orang baca Quran, dengar ayat-ayatnya Allah, kok senang lah, ini berpengaruh. Jadi lingkungan yang baik bisa mempengaruhi diri kita, ya. Di kumpulannya itu sangat, di mana kita berkumpul, di situ kita akan berpengaruh. Sama ya, kayak yang disebutkan sama para ulama, ya. Tombok ati, salah satu tombok ati itu ono 5 perkara nih, ya. Obatnya hati itu ada 5 perkaranya, salah satunya, ya, wong kang soleh kumpulono, orang-orang soleh itu dikumpul. Ini sebenarnya kalau kita yang bisa kita tahu tombok ati ono 5 perkara nih, ya, itu waktu kita dengar zaman-zaman kecil itu disebutkan sama para tabiin, itu ada di kitab, ya. Obat hati itu ada 5 perkaranya, baca Quran dan maknanya, ya. Kemudian memperbanyak sholat malam, kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh, ya. Sampai 5 hal itu disebutkan, itu bukan bukan tanpa tuntunan, ya. Kita dengar itu kan biasanya tahunya kan dari nyanyian Jawa itu, ya, pujian kalau pas mau menjelang sholat, ya. Misalnya di musola-musola itu dari para tabi'in. Saya lupa namanya, tapi eh, beliau ini menyebutkan bahwasanya obat hati itu 5 perkara, ya. Baca Quran dan maknanya dan sebagainya, sampai salah satunya berkumpulan dengan orang-orang soleh. Karena apa ya? Karena mempengaruhi, ya. Lingkungan itu mempengaruhi, sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. Jadi eh, salah satu anjurannya ketika berbicara yaitu lemah lembut, sedikit, dan bermanfaat, ya. Kenapa? Karena assalamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Jadi selamatnya seseorang itu pada bagaimana dia menjaga mulutnya, ya. Semakin banyak orang bicara, semakin sering kemungkinan berpotensi dia juga akan melakukan salah bicara. Orang kerjanya di kelistrikan, potensi kesetrumnya ya pasti banyak. Orang kerjanya di tempat basah-basahan, ya, potensi kecebur di air ya pasti banyak. Seperti itu. Jadi semakin banyak orang bicara, potensi semakin dia melakukan kesalahan ketika berbicara juga banyak. Jadi di Islam itu berbicara dengan lembut dan sedikit itu baik. Kalau memang nggak bisa membawa manfaat, secukupnya. Apa yang dibutuhkan disampaikan. Kalau sudah mulai nggak membawa manfaat, nggak usah ngomong. Ya, seperti itu.
Baik, kita masuk ke adab yang kedua ketika berbicara, yaitu menjauhi ghibah dan namimah. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lamma araja bi Rabbi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Ya. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Fakultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhumun nas wa yaqa'una fi a'radihim. Ya. Lamma araja bi Rabbi, ya. Artinya ketika aku dibawa Mi'raj oleh Tuhanku, ya Rasulullah ketika dibawa Mi'raj sama Allah, marartu biqaumin lahum alfarun minan nuhas. Ya. Aku melihat sekelompok kaum yang memiliki kuku. Ya. Alfar itu kuku. Nuhas terbuat dari besi. Yakhmusyuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka sedang mencakar-cakar wajahnya dan dada mereka sendiri. Fakultu man haula ya Jibril. Kemudian Rasulullah tanya, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Qala haula illadzina ya'kuluna luhumun nas. Mereka ini orang-orang yang memakan dagingnya manusia. Dagingnya manusia, maksudnya menggunjing orang lain. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan selalu menjelekkan harga diri orang lain. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ustaz Ahmad, ya. Belum lahir. Jadi hadis ini menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu Mi'raj, ya, di bawah Mi'raj, beda ya. Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa yang berbeda. Cuman memang seringkali orang menyebutkan Isra Mi'raj, ya. Padahal kalau kita tahu, ya, peristiwanya ketika kita pelajari lagi, Isra itu sendiri, Mi'raj itu sendiri, ya. Kalau Isra itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Jadi perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa, ya, ke langit, ya, ke langit ini disebut Mi'raj. Araja ya'ruju, ya, naik. Kalau Isra itu dari Sara Yasri, artinya perjalanan, jalanan malam. Ya. Di sini disebutkan ketika Rasulullah itu dibawa Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah melihat, ya, kaum yang kukunya terbuat dari besi. Kemudian mereka mencakar wajah dan dadanya sendiri. Ya, ketika ditanya sama Rasulullah siapa mereka, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Maksudnya daging manusia itu, ya, orang-orang yang riba. Karena disebutkan di hadis lain, ya, maksudnya orang yang riba itu seakan-akan makan daging saudaranya sendiri. Ya. Wa yaqauna fi a'radihim. Mereka selalu menjelekkan harga diri orang lain. Ya, jadi ini hadis ini menceritakan, memerintahkan, ya, kita untuk menjauhi ribah dan namimah. Jadi mau ndak mau, ya, mau ndak mau, suka nggak suka, ribah ini barang yang paling dibenci sama Nabi. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya, ya, eh, kalaupun, ya, orang yang ribah ini tobatnya diterima sama Allah, ya, mereka akan dihisab paling akhir, ya, dihisab paling akhir, ya, dan masuk surganya juga paling akhir, ya. Sedangkan kalau mereka belum diterima tobatnya, maka adalah mereka yang masuk neraka di bagian gelombang-gelombang awal. Wal'iyadzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi orang-orang riba ini gak terasa, ya. Riba itu kan, ya itu,
membicarakan orang lain, ya, membicarakan orang lain di belakangnya mereka, sekalipun benar, sekalipun fakta. Ini kita udah sering bahas masalah ini, masalah ghibah. Benar atau tidaknya, ya, membicarakan sesuatu yang sekiranya ketika orang ini mendengar itu nggak suka, yaitu disebut ghibah. Tapi benar mas, omongannya fakta kok, memang dia gitu. Sekalipun fakta, ya, sekalipun benar, sekiranya dia nggak suka, itu ghibah, ya, dosa. Tobatnya, kalaupun tobat diterima, itu hisabnya paling akhir, ya. Dan masuk surganya juga paling akhir. Dan kalau belum diterima tobatnya, ya, maka dia masuk neraka di gelombang-gelombang awal, ya. Nauzubillah min dzalik. Ini mudah-mudahan kita semua selamat, ya, nggak ikut bagian dari golongan-golongan yang seperti ini, ya. Khosaro, kata guru-guru saya, khosaro, rugi, ya. Khosaro, rugi, longso, ya, ibaratnya. Jadi orang ghibah ini ya sholat, ya puasa, ya pahalanya ada, tapi begitu ghibah, ya, habis pahalanya, kemakan dengan perbuatan ghibah ini. Karena bab-bab ini kadang enggak, hal-hal yang nggak terasa tapi kita terbiasa, ya, ghibah. Seakan-akan kayak hari-hari bicarain orang lain itu, ya wis, memang tiap hari menjadi kebiasaan. Tapi ternyata dihisab kelihatan. Tiap hari kita sholat, jungkir balik, ya, puasa, lapar, haus. Nggak ada dapatnya, ya. Dapatnya malah dosa. Karena ini ghibah ini. Dan namimah, ya. Ngadu domba, ghibah, ngomongin orang lain, buat orang lain saling bermusuhan. Ini bab orang yang paling, ibarat kata, setan ketemu orang-orang kayak gini senang. Gampang bikin orang nyemplungnya ke dalam neraka, ya. Gampang diobong-obong. Mudah dijerumuskan. Dikasih situasi dikit, ya, dibisiki, habis itu, nah, disulut dengan pembicaraan-pembicaraan. Kadang memang gini, ini ya seperti yang tadi, sebagaimana di adab nomor 1 tadi. Ya. Disuruh lemah lembut, sedikit bicaranya dan bermanfaat. Kalau nggak manfaat, nggak usah ikut-ikut. Ya. Ini kan di nomor 1 ini kan, di samping kita harus mengontrol lisan kita juga harus mengontrol dengan siapa kita duduk dan berteman. Karena ghibah ini nggak mungkin sendiri. Zaman kalau sendiri nggak bisa ghibah. Ghibah ini mesti ada orang lain, sehingga membicarakan orang lain. Kalau sendiri, masa bisa ghibahnya? Nggak bisa. Mesti ada lawannya nih. Ada pasangannya, ada partnernya. Jadi memilih lingkungan yang baik itu sangat penting. Kalau lingkungannya baik, temannya baik, kadang kita tidak terasa kita mulai ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Pas diingatkan dengan teman-teman, nah kan pas, jangan gitu, nggak usah ngomongin orang lain, sudah cukup, ya, kan gitu. Nah ini kan yang berharga, ya. Yang berharga dari lingkungan adalah orang yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Jadi perintahnya Rasulullah, ya, di antara adab-adab ketika berbicara itu nomor 2 menjauhi ghibah dan namimah. Ya. Jadi yang pertama tadi berbicara dengan lemah lembut, sedikit dan bermanfaat, serta tidak ikut serta dalam membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua menjauhi ghibah dan namimah. Baik, kita masuk ke adab yang ketiga. Ya. Wasalif, dan yang ketiga, lebih banyak diam, kecuali jika perkataan tersebut adalah baik dan bermanfaat. Ya, sebagaimana yang tadi kita bahas sedikit, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah kepada hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah baik, au liyasmut, atau diam. Ya, muttafaqun alaih. Jadi barang siapa orang yang beriman pada hari akhir, sebaiknya dia berbicara yang baik, atau jika tidak demikian maka diamlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini bab-bab yang seperti ini secara teori kayaknya mudah, ya. Tapi ketika pelaksanaannya, implementasinya ini kalau kita tidak terbiasa cukup sulit, ya. Karena mengontrol diri ini bagian dari mendidik nafsu, ya. Mendidik nafsu. Jadi kalau kadang kita terbiasa ngobrol, ya, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas. Ketika disuruh diem untuk tahu kok ternyata ini kurang manfaat. Oh ini nggak baik. Atau paling nggak ada faedahnya. Sesekali ngobrol hal lain, hal yang mubah nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Mas, saya kan nggak ghibah gitu. Tapi ngomongin bola, ya, sampai berjam-jam, ya umpamanya. Ngomongin bola sampai berjam-jam. Sama kalau kita lihat di YouTube ya, ada orang podcast bahas bola itu sampai 1 jam lebih. Ya, bahas podcast ya, bola diutak-atik ya, masalah transfer pemain segala macam. Tidak masalah, nggak apa-apa. Kadang kita ngobrol sampai berjam-jam, sampai malam ya, kadang ngobrol. Biasanya orang-orang laki ini kalau udah ngobrol sama teman-temannya, nongkrong, yang dibahas macam-macam. Ya. Kalau ada manfaatnya nggak masalah. Ya. Labas. Ya. Tapi kan nggak riba. Ya. Iya, nggak riba. Tapi bahas hal-hal yang tidak membuat kita mendapatkan kebaikan sampai berjam-jam itu ya rugi. Iya. Nongkrong, bahas film, ya, bahas bola. Kadang orang lagi kalau udah nongkrong sampai jam 1 malam, jam 12 malam, ya, di kafe, ya kan sayang kalau enggak ada yang manfaat ngobrol sampai malam gitu kan emang ya rugi gitu. Mubah boleh silahkan bahas mau ngobrol bola silahkan, tapi ya kalau sampai berjam-jam sampai tengah malam ya kan alangkah baiknya dipakai dengan hal-hal lain. Ya. Jadi perintahnya Rasulullah berbicara yang baik, sedikit, atau diam. Ya. Nah, kita masuk ke adab yang keempat. Ya. Berbicara dengan jujur dan tidak berbohong. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba kadzaban. Muttafaqun alaih. Ya. Inna sidqa yahdi ilal bir, ya. Bahwasanya sesungguhnya kejujuran itu membawa seseorang kepada kebaikan. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa seseorang menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqan. Dan sesungguhnya seorang itu kalau selalu jujur, dia akan ditulis atau dikenal sebagai siddiq. Siddiq itu orang yang selalu jujur. Wa innal fujura, wa innal kadhiba, dan kebohongan itu yahdi ilal fujur. Dan kebohongan membawa untuk pada keinginan untuk melakukan kemaksiatan atau keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, ya. Dan maksiat atau keburukan itu membawa kita menuju ke neraka. Dan seseorang itu ya apabila dia selalu berbohong,
maka ditulis dirinya ya, sebagai seorang yang pembohong. Jadi ya sebagaimana terkadang itu seperti yang saya sampaikan tadi dalam bab akhlak, bab adab itu secara teori mudah ya, secara teori mudah. Tapi prakteknya mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan. Ya, bab-bab seperti ini memang bab-bab yang kalau saya sendiri ya ketika menyampaikan ini kayak ngeri-ngeri sedap. Bisa nggak ya kita ngelakuin? Gitu. Bisa nggak ya kita ngamalkan? Kalau menyampaikannya gampang ya. Tapi bisa nggak sih kita untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan? Gitu. Jadi untuk berbicara lemah lembut, ya, nggak banyak omong. Kalau memang sudah mulai omongannya nggak membawa manfaat, bisa nggak kira-kira diam? Ya. Atau bisa nggak kita menghindari riba, ya, nggak ngomongin orang, nggak ngadu domba, atau untuk berbicara jujur. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya. Kemudian adab yang kelima, ya, mendahulukan orang yang lebih tua untuk memulai berbicara. Jadi dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ini beliau pernah bersabda kepada seorang sahabat yang ingin memulai pembicaraan. Akan tetapi, ya, di situ ada rekannya, ada temannya yang lebih tua. Maka Rasulullah bersabda, kabir kabir, yuridusin. Artinya dahulukan yang besar, dahulukan yang besar. Yang beliau maksud itu adalah umurnya. Kabir kabir, yang tua dulu, yang tua dulu. Gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau ada dalam lingkungan atau dalam satu majelis, ya, ketika ada yang umurnya lebih tua, maka kita dianjurkan untuk mendahulukan ya yang lebih tua umurnya untuk berbicara. Ini adab ya. Salah satu adab ketika berbicara itu mendahulukan yang lebih tua, ya. Memberi kesempatan yang lebih tua untuk menyampaikan. Ya. Jadi memang beberapa hal itu kita nggak tahu, nggak banyak tahu. Sampai kita baca ternyata, oh ternyata ini nggak boleh. Oh ternyata ini dianjurkan. Ya. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari ini menyampaikan kita itu dianjurkan kalau dalam lingkungan, dalam circle, ya, atau dalam satu majelis, kalau ada yang lebih tua, dipersilahkan untuk menyampaikan dulu. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di adab yang keenam, tidak terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya, berdasarkan ya, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Ya. Surat Al-Maidah ayat 101. Jadi anjuran ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau memang nggak penting-penting amat nggak perlu ditanyakan ya. Atau yang memang bukan urusan kita nggak perlu ditanyakan. Atau sekiranya pertanyaan ini berpotensi untuk membuat masalah, nggak usah ditanyakan. Yang andai kata kita nggak tahu itu baik-baik saja, ya itu kalau ditanyakan malah membuat masalah. Ini sering, ini saya biasanya.
Itu orang bagi yang sudah berumah tangga ya, ada nyempil pertanyaan gini misalnya, Mas, kamu cinta pertamaku nggak sih? Gitu. Aku cinta pertamamu nggak? Gitu ya. Lah ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya nggak perlu ditanyakan. Ya. Kemungkinan besar itu pasti enggak, biasanya. Ya. Karena sebelum kita bertemu dengan yang bersama kita sekarang, pasti pernah ketemu dengan orang lain. Ya. Kalau ditanyakan cinta pertama terus langsung nikah, ya alhamdulillah, rezeki. Tapi ini pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Biasanya orang ya, pasangan itu ya mesti ketemu di akhir, makanya kita nikah. Kalau hal-hal ini ditanyakan, mesti kan akhirnya membuat masalah biasanya. Ya, biasanya bikin masalah. Akhirnya bikin nggak enak. Ya. Akhirnya ngungkit-ngungkit yang kemarin. Ya. Jadi pertanyaan yang sekiranya kalau nggak perlu ditanyakan, nggak usah ditanyakan. Yang penting sekarang kan ya, nikahnya sama kamu, dia kan gitu ya. Urusan yang kemarin kemarin. Ya. Jadi kalau kata Gus Bah, hampir semua orang di dunia ini nikah tidak dengan cinta pertamanya, korban dari takdir ya kalau kata Gus Bah. Jadi ya, ya wes lah gitu. Ya kalau kata Gus Bah gitu, hampir tidak mungkin, karena semuanya pasti gitu kayak. Karena ditanyakan malah pasti jadi masalah. Ya. Jadi latas alu an asya intu betalakum nasukum. Jangan tanya yang sekiranya kalau diterangkan itu malah akan menyusahkan diri sendiri. Ya. Sekiranya kayaknya gak penting deh ini. Kayaknya aku tahu. Dan pembahasannya mungkin akan bulat dan jelimet. Jadi gak usah tanya itu. Ya. Atau malah sengaja ditanyakan. Ya. Ini berpotensi membuat keruh suasana. Ya. Itu contoh sesuatu yang sekiranya tidak perlu ditanyakan, ya, ya jangan tanya. Itu contoh kecil. Banyak hal-hal lain, ya, banyak hal-hal lain yang sebenarnya bukan urusan kita, kita tanyakan. Ya, kayak urusan-urusan, ya banyak lah. Termasuk salah satunya infotainment. Ya, infotainment. Menanyakan hal-hal yang nggak penting. Yang sebenarnya kita nggak perlu tahu urusan rumah tangga orang lain, tapi di blow up, ya, viral. Ya. Artis A menggugat cerai. Emang ngefeknya ke hidup kita apa? Kan nggak ngefek. Mereka nikah, yuk kita tetap gini. Mereka cerai, yuk kita tetap gini. Ya. Nggak akan ada pengaruhnya sama hidup kita. Ya. Yang sekiranya nggak ada potensi membawa kebaikan, dan sekiranya itu potensi membawa keburukan, ya nggak usah ikut. Ya. Terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat seperti yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Kebiasaan, kebiasaan apa? Kepo, ya. Kalau orang sekarang bilangnya kepo. Kalau di bahasa Arab ya, bilang fudul, kebiasaan fudul. Tanya urusan pribadi, tanya urusan rumah tangga, ya, itu fudul namanya. Karena yang sekiranya nggak perlu ikut, nggak perlu tahu kita, nggak usah ditanyakan. Pribadi, hal pribadi. Kayak menanyakan hal-hal yang kapan nikah, ditanyain. Setelah nikah ditanyain kapan punya momongan, gitu. Itu kan urusannya orang lain. Dia nikah kapan, urusannya dia. Dia kapan mau punya momongan, urusannya dia. Ya. Hal-hal pribadi seperti ini sebenarnya tabu untuk dibicarakan. Istilah bukan tabu, apa ya? Antara pantas dan nggak pantas. Dari segi adab, itu bukan urusan kamu sebenarnya, kan gitu. Dia nikah, dia nggak ngaruh sama hidupmu. Dia lahiran yang nggak ngaruh sama hidupmu, kan gitu. Kan sampai
beberapa orang, kita kan nggak tahu, ya. Situasi orang kan bermacam-macam. Ada orang yang sudah ingin nikah, sudah ikhtiar, cuman memang belum belum waktunya, belum takdirnya. Memang sama Allah belum dikasih, ya. Ditanyain terus, kapan rek nikah rek? Gak nikah nikah. Ya mana ada orang nggak pingin nikah kan gitu. Semua orang pingin punya pasangan hidup, tapi memang belum waktunya kan gitu. Gitu juga yang lain. Sudah nikah ditanyain, kapan punya momongan kan gitu. Ya semua orang pingin momongan, tapi kan kita nggak tahu situasinya orang. Mungkin orang itu lagi nunda, ya, karena memang ada keperluan yang lain, ada hal-hal yang dalam pertimbangan mereka mungkin kayaknya belum punya anak dulu deh, karena situasinya lagi kayak gini, umpamanya. Atau emang sudah berusaha, memang belum dikasih, kan gitu. Menanyakan hal-hal seperti ini biasanya untuk orang Indonesia, ya, terutama yang sudah agak-agak generasi di atas kita jauh ini kayak biasa, gitu. Menanyakan hal-hal pribadi kayak gini ini biasa, tapi sebenarnya agak-agak kurang pantas. Ya. Biasanya kalau di komplek ibu-ibu, ya, yang biasa ditanyain itu tetangga yang punya anak perawan tapi belum nikah. Mbak, kapan nikah? Kan gitu biasanya. Tanyain, nikah kapan? Gak kelihatan punya gandengan. Gitu. Ikut aja urusannya. Setelah nikah, tanya kapan punya momongan. Ya kan urusan dia. Urusan dia punya momongan atau enggak. Emang ikut ngidupin kan enggak ya? Ini terutama adalah kebiasaan buruk ya. Ngikutin kehidupan orang lain. Kalau nggak perlu ditanyakan, enggak usah. Ya, urusannya orang ini. Terutama urusan pribadi. Ya, habis punya momongan, tanyain. Kapan mau punya adik? Gitu, anaknya. Kan gitu. Gak ada habis-habisnya. Terus ditanya kapan nikah, kapan punya momongan, kapan ngasih adik buat anaknya, itu urus. Begitulah orang ya. Kalau kita tahu nggak suka digitukan, maka jangan ya berbuat gitu kepada orang lain. Ya. Jadi ada hal-hal yang sekiranya kita memang nggak suka dengan hal itu, ya, ya jangan berbuat itu kepada orang lain. Kita ditanya kapan nikah aja nggak seneng, ya. Ya jangan gitu ke orang lain kan gitu. Termasuk dalam ada berbicara. Nggak usah tanya hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi yang kita nggak perlu tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sedikit aja. 6 ini udah cukup banyak. Mudah-mudahan paling nggak kita bisa ngamalkan satu dua lah, ya, dari 6 adab tadi. Ini kalau lanjut di bab berbicara aja ada banyak ini. Ya. Jadi kita review sedikit ya, buat yang mau bikin notulen biar memudahkan. Ya. Adab-adab ketika berbicara, satu, berbicara dengan lemah lembut, sedikit, dan bermanfaat. Ya. Dan nggak ikut membicarakan keburukan orang lain. Ini ada pertama. Kedua, menjauhi ghibah dan namimah. Ya. Yang ketiga, lebih banyak diam, kecuali jika perkataan tersebut adalah baik dan bermanfaat. Keempat, berbicara dengan jujur dan tidak berbohong. Kelima, mendahulukan orang yang tua untuk memulai berbicara. Keenam, tidak terlalu banyak menanyakan urusan orang lain tanpa terdapat sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi itu 6 adab berbicara. Ya. Yang paling tidak mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan taufik sehingga bisa mengamalkan sedikit dari apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Ya, kurangnya dari saya, kebaikan-kebaikan yang sampai ke antum adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini, ya. Barangkali ada pertanyaan, saya lanjutkan ke Ustaz Ahmad. Silahkan Ustaz. Iya,
Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih atas materinya yang telah disampaikan. Uh, Materi tentang adab begitu sangat uh, menampar pada kita semuanya, terutama untuk saya pribadi, ya. Karena memang kajian adab-adab ini perlu uh, kita kaji, terutama bagi saya, ya, agar apa? Kita ini terus dapat pencerahan, begitu. Ibaratnya itu ibarat padi, semakin kita berisi itu semakin menunduk. Semakin kita beradab itu kita juga semakin merunduk, kurang lebih seperti itu Ustaz. Untuk selanjutnya barangkali dari teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Bisa langsung angkat tangan atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom chat, silahkan. Jika tidak ada, mungkin ada pesan-pesan dari Ustadz Lutfi untuk menutup kajian subuh pagi hari ini. Pesan-pesan apa ya? Ya, saling mengingatkan aja, ya. Saling mengingatkan, sama saya juga, kita tidak sempurna. Saya ngisi di sini bukan karena saya yang paling benar, ya enggak juga, ya. Jadi kalau saya ada yang enggak tepat ketika sama teman-teman, mohon diingatkan. Begitu juga yang lain, ya. Kita juga saling mengingatkan, sampaikan kebaikan dengan cara yang baik, ya. Sampaikan kebaikan dengan cara yang baik, sampaikan nasihat dengan santun, ya. Karena termasuk juga bagian dari adab, mengingatkan orang lain itu, terutama kalau mengenai pribadi, ya, sampaikan tidak di depan halayak umum, ya. Sampaikan tidak di depan halayak umum, ya. Jadi kalau kita mau mengingatkan seseorang, jika itu kita ingatkan di depan banyak orang, berpotensi membuat dia malu, ya, atau berpotensi untuk membuat orang lain akan mengolok-ngolok, ya, maka sampaikan dengan cara pribadi, ya. Adapun sama, ya, kita saling mengingatkan. Saya kalau salah ya diingatkan, ya. Jadi saling mengingatkan saja. Tapi mudah-mudahan bisa memberi manfaat lah sedikit, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Itu aja kan. Hilang Ustaz Ahmad. Oh ini. Ya. Masih di mute. Oke, mohon maaf Ustaz. Ya. Ustaz, untuk terima kasih untuk materinya di kajian subuh pagi hari ini. Materi tentang adab, insya Allah untuk kajian selanjutnya bersama Ustaz Lutfi, harapannya itu tetap di kajian adab, ya, biar kita terus bisa mengoreksi diri untuk diri kita pribadi, seperti itu nggih Ustaz. Mungkin cukup karena sudah hampir jam 6. Mari kita tutup kajian subuh kita ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron Ustaz, saya mohon izin.